Kita ketemu lagi di episode kali ini nih, yang akan membahas sedikit banyak tentang motor adventure. Oke. Unit untuk direview ini BMW G310 GS. Bung Muge sudah mencoba motor ini Surabaya, Pandaan, Trawas, TP ya Bung ya? TP. Ketika dia melahirkan ini dengan brand GS, itu merupakan satu jaminan motor off-road yang cukup mumpuni. Pokoknya yang kegiatan yang cowok banget lah. Betul. Jadi kita kotor-kotoran pun tetap ganteng. Jadi saya akan memberikan quick review mungkin 1, 2, atau 3 kali. Yang pertama yang saya rasakan dari kendaraan ini adalah suspensinya yang betul-betul empuk sekali, lembut sekali. Jadi apapun kontur jalanan yang kita lewati itu tidak terasa sama sekali. Kalau kita bicara, kita ibarat kayak sedang berada di atas awan. Jadi kayak kita injek apapun itu terasa begitu lembut. Suspensinya ini luar biasa. Ini sangat mumpuni digunakan untuk sehari-hari, baik untuk medan off-road maupun on-road seperti yang saya gunakan saat ini. Kedua adalah rasa pengendalian. Handlingnya ini luar biasa. Dia cukup agility-nya tinggi, jadi lincah sekali. Ciri khas BMW, terutama di sepeda motor, itu terasa banget dia punya grip, bantingan, handling, tikungan, belokan, itu betul-betul nurut sekali dan cengkramannya itu terasa mantap sekali. Jadi motornya besar, tapi kita terasa kayak bawa sepeda motor yang ukurannya itu tidak terlalu besar. Itu yang luar biasa menurut saya, yang perlu ditekankan di BMW GS ini. Posisi ridingnya betul-betul mengambil ciri khas BMW GS dari seri-seri yang mesin yang lebih besar. Ini saya rasakan ketika di kecepatan rendah maupun di kecepatan tinggi seperti tadi. Motor ini begitu balance, stabil, mengikuti apa yang kita kehendaki. Luar biasa. Dan kemudian mesinnya juga sangat responsif, walaupun tidak begitu powerful di putaran tinggi, namun ketika kita membutuhkan tenaga ekstra di putaran bawah, itu torsinya itu keluar luar biasa. Tentunya motor adventure lebih menitik beratkan di torsi putaran roda, karena digunakan ketika di medan berat, ketika berada di dalam suatu hambatan seperti lubang atau genangan yang cukup dalam. Torsi ini sangat penting digunakan untuk bisa motor ini melewati medan-medan berat seperti itu agar bisa keluar dari rintangan-rintangan yang dia ada. Ini luar biasa lagi. Kombinasi-kombinasi tersebut di atas memberikan BMW GS suatu nilai yang menurut saya di atas rata-rata, dan ini di luar ekspektasi saya. Dan ini motor menurut saya cukup rekomen buat para pecinta adventure atau yang ingin mengendarai moge sehari-hari. Luar biasa, ini sangat rekomen. Oke, halo Bung Otto, apa kabar? Oke, baik. Kita ketemu lagi di episode kali ini nih, yang akan membahas sedikit banyak tentang motor adventure. Oke. Bung Otto, tapi sebelum itu kita selalu mengingatkan untuk protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan hand sanitizer. Itu senjata yang kita harus bawa. Itu kita tekankan terus berkali-kali guna untuk mendukung protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah supaya pandemi ini akan segera berakhir, segera kita bisa riding santai bersama-sama tanpa harus kayak gini-gini. Setuju sekali.
Oke, Bung Oto, kayak kita mulai bahas motor adventure. Jadi hari ini kita cukup istimewa, kita mendapat pinjaman untuk unit untuk direview ini BMW G310 GS. Jadi seperti namanya BMW GS itu DNA-nya kita udah tahu pasti adventure, Dakar, pokoknya yang kegiatan yang cowok banget lah. Gitu. Betul. Jadi kita kotor-kotoran pun tetap ganteng. Setuju. GS sendiri itu merupakan singkatan dari Glandestrasse atau bahasa Jermannya itu yang berarti off-road, punya kemampuan off-road. Dan ini langsung handlingnya dan beberapa itemsnya nanti akan kita simak itu merupakan turunan langsung dari kakak-kakaknya dari seri dengan sesi yang lebih besar. Ya. Namun awalnya kita harus membahas dulu adventure, kenapa harus motor adventure dan kenapa kita pilih ini. Motor adventure, kenapa adventure? Kenapa? Apakah adventure itu suatu, kita bisa bilang suatu genre dari motor ya. Jadi ada yang suka motorsport, ada yang suka cruiser, ada yang suka adventure salah satunya. Nah, adventure ini terutama kayak yang G310 GS ini dia lebih termasuk ke dual sport. Jadi kita bisa lihat dari bannya juga bahwa motor ini nyaman dipakai di jalan raya, tapi juga mumpuni untuk dipakai off-road. Betul. Dan kita tinggal di Indonesia itu dengan situasi jalanan yang kurang rata ya. Terus cuaca juga yang hujan. Cocok sekali buat sekarang ya. Nah, kemudian Pak, kenapa kita memilih dari sekian banyak motor adventure kita memilih BMW G310S ini, GS ini? Ya. Itu kalau sepintas dari tampilannya menurut Bung Oto bagaimana? Wah, kalau tampilan sih ini memang sepintas saya kira 310 GS ini akan kelihatan kecil, tapi ternyata enggak. Ya. Ternyata dia full size Pak dia. Full size dan ukurannya sih sebenarnya mirip-mirip aja sama kakaknya yang besar-besar. Gitu. Betul. Ukurannya saya sudah baca speknya, dari segi ban lebarnya sama, dari ketinggian kursinya juga sama dan sebagainya, volumenya juga sama. Tapi G310 GS ini ditujukan untuk beginners yang ingin mencoba sensasi motor petualang sih. Ya. Dan sangat cocok di Indonesia. Dan menurut saya kenapa kita memilih ini juga pertimbangannya adalah salah satunya dibandingkan tipe lain ya. Mungkin yang lagi hot items itu seperti KTM 390, Royal Enfield, Himalayan dan sebagainya. Ada satu faktor Pak Bung Oto yang menurut saya itu selain pengendaliannya yang sangat nyaman karena mengambil DNA dari kakak-kakaknya, pastinya logonya itu pengaruh juga sih. Nah, iya. Benar-benar. Itu memang salah satu alasan juga. Iya. Dari logonya kita udah langsung kelihatan premium gitu. Logo premium otomatis kualitasnya juga premium. Ya. Finishingnya, terus kemudian pengendaliannya, item-itemnya rapi sekali dan mungkin pemirsa juga perlu tahu bahwa G310 GS ini sudah dimanufaktur di India. Betul. Tapi bukan berarti kalau motor India kita nganggapnya ini motor India, bukan, karena ini diawasi ketat dan dilisensi secara resmi oleh BMW Jerman. Betul. Jadi pasti standar kualitasnya teman-teman juga nggak perlu khawatir bahwa ini buatan India, karena kita bilang dalam waktu-waktu beberapa tahun terakhir ini banyak beberapa pabrikan motor juga memproduksi di Asia mulai. Jadi ada yang di Vietnam, ada yang di Thailand. Triumph, Ducati. Harley Davidson pun juga. Harley juga di Thailand, di Vietnam dan sebagainya. Jadi artinya nggak perlu takut dengan motor buatan Asia kita merasa nanti kualitasnya nggak sama. Enggak, karena ini akan diawasi proses produksinya langsung oleh Jerman. Oke, dan juga engineeringnya semua masih dari Jerman Pak, blok mesinnya apa semua. Perakitannya memang di India, tapi kualitas semua diakui ini setara ini saya simak dengan produk BMW. Secara brief ya. Iya. Ini shock depan ini tebal sekali ya. Bisa dilihat ya. Kita bahas saja sekalian salah satu keunggulannya. Ini shock depannya Pak. Sudah upside down ya. Upside down dan dia diameternya besar. Ini mungkin satu-satunya yang di kelas dia yang menggunakan shock upside down. Iya. Ini diameternya kurang lebih sekitar 41-42 mm yang which is ini sangat besar, mumpuni. Tadi sempat saya coba juga sedikit. Kita juga pernah coba itu untuk melewati jalanan-jalanan yang banyak lubang atau apa, ini tidak terasa Pak. Ya. Jadi kayak kita melibas kayak di atas sofa aja. Oke. Kita sangat confident. Sekedar tambahan informasi pemirsa Autosmart TV, Bung Uge sudah mencoba motor ini Surabaya, Pandaan, Trawas, PP ya Bung ya? PP. Nah, dan waktu dicoba juga dalam keadaan hujan, jadi
Bung Moge sedikit banyak mendapatkan banyak impresi dari ya. bagaimana berkendara, performanya di saat hujan ataupun saat kering. Ya, terus kemudian keunggulannya mungkin bisa didekati. Yang pertama adalah motor ini kalau kita lihat dari segi engine-nya, ini dia dibalik komposisinya. Jadi knalpotnya langsung arahnya ke belakang, Oh, Pak. benar ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat. Itu gunanya untuk apa ya kira-kira? Ini apakah untuk efisiensi ataukah balance, Pak. Baik. Jadi motor ini memiliki balance yang sangat baik. Di mana motor lain itu memerlukan keseimbangan justru yang perlu dengan jam terbang ya, kita perlu terbiasa. Tapi ini begitu kita pakai, kita langsung tahu titik beratnya di situ. Iya. Jadi ketika kita melewati jalanan-jalanan rusak, kita merasa kita langsung bisa menguasai ini motor. Jadi saya rasa selain efisiensi juga, artinya pipanya ini kan pendek. Betul. Tenaganya mungkin lebih langsung dan juga lower center of gravity. Iya. Karena motor adventure cenderung tinggi, jadi dengan lower center of gravity kita akan merasakan handling yang lebih enteng. Terus kemudian di sini bisa dilihat di sini ada tombol ABS, switch on off. Ini sangat berguna di off-road, Pak. Iya, betul. Ya, karena ketika ABS ini kita matikan, berarti memberikan motor ini pengendalian di bawah kendalinya kita. Ya. Dimana ketika jalanan turun atau apa, kita memerlukan rem belakang yang mengunci sehingga kita bisa mengendalikan. Itu bisa. Jadi waktu kita sedang off-road, teman-teman, seringkali ban belakang ini akan selip karena permukaannya bukan aspal, tapi lebih ke pasir atau lumpur. Nah, dengan adanya ABS yang nggak dimatikan, itu akan mengganggu sistem menyetir kita. Betul. Dia akan ngerem. Nah, ini bisa jadi problem. Makanya ada tombol untuk dimatikan supaya kita artinya kontrol semua di tangan kita. Ya. Fungsi ininya juga instrumennya mungkin bisa dilihat, Pak. Instrumennya ini cukup sederhana sekali. Semua pengendalian ada di sini, menu-menu semua sangat simpel seperti motor biasa. Namun ini kualitasnya sudah kualitas BMW. Instrumen klasternya juga kalau kita lihat menarik sekali ya. Itu cukup lengkap. Jadi ada RPM engine-nya di sini dan speedometer dan sebagainya. Kita bisa ganti ke trip 1, trip 2 dan seterusnya seperti motor-motor pada umumnya. Jadi semua orang pemula langsung bisa mengenali ini motor tanpa perlu membaca buku manualnya sih. Ya, speedometer pun dibikin simple supaya kita mudah melihat angkanya di saat kita berkendara. Lampu sudah LED di belakang dan ini ada rack-nya. Kalau bisa dilihat, suspensi bisa disetel, adjust. Ini motor yang menurut kami juga ready to adventure. Jadi memang ada beberapa tipe BMW yang untuk touring, ada tipe BMW F, Pak. Ya. Dan GS itu yang betul-betul memiliki sejarah, sudah terbukti 40 tahun di dunia adventure, sehingga ketika dia melahirkan ini dengan brand GS, itu merupakan satu jaminan motor off-road yang cukup mumpuni. Pilihan ban pun juga bagus ya, artinya buat jalan raya oke, buat light off-road kita bilangnya oke. Ini bannya 120 depan, 110 maaf, dan ini matte seller, belakang 150. Jadi cukup lebar juga ya? Cukup lebar. Untuk sesuai motor dengan adventure? Ya, sesuai dengan kakak-kakaknya, Pak. Jadi interchangeable, jadi bisa diganti-ganti. Iya, seperti gitu. Dan ini tubeless, mudah kalau ada perlu ganti ban atau gimana, kita tinggal langsung pakai pads, langsung bisa dipakai lagi. Iya. Itu kelebihannya. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai kekurangannya. Kekurangan dari motor ini, kalau dari saya secara tampilan sebenarnya sudah oke semua. Sudah oke. Salah satu kekurangannya adalah velg. Sebenarnya motor adventure kalau menurut saya harusnya velg yang jari-jari itu lebih betul. Iya. Kalau saya lihat velg betul, kenapa tidak memilih jari-jari? Itu sempat saya search juga, Pak. Dikarenakan motor ini digunakan untuk pemula. Kalau velg jari-jari itu memerlukan treatment ban yang agak beda, yang rata-rata kalau velg jari-jari bannya tidak tubeless, Pak. Iya, benar. Pakai ban dalam. Jadi kalau misal di adventure, ketika dia lagi ada masalah, bannya rusak atau kempes atau harus gimana, dia harus ganti ban dalamnya lagi. Lebih bermasalah. Jadi ini memang untuk pemula. Tapi bisa diganti untuk jari-jari juga bisa, seperti kayak gitu. Yang saya rasa yang kekurangan kedua itu dari segi engine itu, karena cc-nya tidak terlalu besar, tenaganya itu kalau ketika kita jalan di jalan raya on road, Pak, ya, itu rasanya seperti underpower gitu loh. Iya. Ya, karena kalau kita lihat dari spec sheet-nya memang
tenaganya motor ini sekitar 33-34 33 sampai 35 dan itu sangat-sangat menurut kami minim sekali. Ya. Tapi di adventure justru itu mempunyai kelebihan. Benar. Iya. Karena untuk off-road terutama kita nggak terlalu perlu tenaga yang besar. Iya. Kalau kita terlalu besar kita tidak bisa mengendalikan juga dan itu akan menyebabkan kerugian ke kita juga. Ya, itu. Ya. Yang sama yang terakhir mungkin ketinggian kursinya ini mungkin bisa dilihat ini relatif tinggi ya. Relatif tinggi. Ini full size adventure. Ini tingginya 835 standarnya. Baik. Ya. Di mana tipe-tipe BMW GS yang 1200, 1250 itu ada opsi kursi yang bisa lebih rendah, Pak. Oke. Jadi bisa di bawahnya dia. Kalau ini betul-betul tinggi, 835. Ya, dan tapi memang pun, motor adventure kebanyakan tinggi ya, Bung ya? Harus tinggi karena dia main traveling suspensionnya juga panjang. Harus jauh ya suspensinya. Iya. Menarik sekali ini motor. Kalau saya bisa bilang, saya simpulkan ini motor yang cocok untuk pemula maupun rider intermediate. Atau orang-orang sport atau cruiser yang kepingin coba sensasi adventure, mungkin bisa start dulu dari BMW GS ini, baru nanti bisa menemukan feel-nya dan kemudian upgrade di sesi-sesi yang lebih besar. Kalau dari harganya, Bung Oke ya, ini dia satu range dengan KTM yang 390 Adventure, Royal Enfield Himalayan ya. Itu kurang lebih. Kalau harganya saya bisa bilang sekarang gini Pak, paling aman kita ngomong di bawah 200 itu paling aman. Karena terbarunya tahun 2021 itu harganya 278 on the road-nya. Itu Jakarta dan kemudian kota lain pasti akan menyesuaikan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. KTM Adventure sendiri tahun ini harganya sudah mengalami kenaikan. Jadi 141, 142. Jadi setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Mungkin akan menarik kalau kita cari kapan kita bisa membandingkan juga bagaimana performanya antara G310 GS, KTM 390 Adventure sama Himalayan ya. Penting itu Pak. Kita perlu baru kita bisa simpulkan. Nah itu nanti dealer-dealer yang mau motornya di test ride nanti bisa ke Autosmart ya. Nanti kita akan juga upayakan review secara netral. Iya, betul. Nah, kesimpulannya mungkin dari Bung Otto? Kesimpulan menurut saya ini kita nggak bisa bilang terlalu hebat, tapi juga nggak jelek. Jadi dia ini berada di tengah-tengah, memang seperti yang sudah direncanakan oleh BMW juga. Betul. Ini adalah entry level adventure. Jadi kita bisa bilang ini light adventure bike yang bisa dipakai di jalan raya maupun dipakai off-road. Betul. Nah, secara performa artinya ya kita juga mengharapkan ini sesuai yang entry level. Dan kalau dari yang Bung Mugi udah coba, ini sedikit melebihi ekspektasi sebenarnya ya dengan handlingnya, dengan performanya. Saya paling suka sama tampilannya juga Pak. Ya, tampilannya memang laki banget. Laki banget dan untuk yang tipe light adventure dia paling premium Pak. Ya. Sesuai dengan Bung Otto tadi bilang, motor ini memang laki banget dan semua istilahnya melebihi ekspektasi betul. Saya pikir biasa-biasa, ternyata begitu saya naikin, saya sangat suka dengan motor seperti gini. Dan kelihatan keren naik ini. Iya, kelihatan betul. Keren. Betul. Oke, kalau kayak gitu kita berada di sebuah kesimpulan bahwa bagi Anda yang sekali lagi yang ingin memiliki sebuah motor kendaraan multi-purpose, on-road, off-road, ya toh, dan itu bisa digunakan setiap hari, BMW GS G310 ini menjadi pilihan yang tepat untuk bisa dimiliki. Dan yang ingin juga untuk mendapatkan unit kendaraan ini yang bekas, berkualitas, bisa cari di mana tuh Bung? Di autosmart.net. Autosmart.net. Jadi selain kita ada basis yang dengan app, kita juga ada yang basis web. Dengan web ini akan lebih mudah buat teman-teman yang seperti pengguna iPhone. Untuk bisa laptop jauh lebih mudah. Lebih mudah. Semua bisa cek. Ya, jadi kalau menginginkan motor-motor bekas berkualitas, jangan lupa klik autosmart.net. Di situ akan banyak sekali pilihan-pilihan sepeda motor, tentunya dengan harga yang lebih efisien, dengan motor yang berkualitas, dan tentunya itu akan terus-terusan diupdate setiap harinya, dan itu akan menjadi salah satu kunci untuk Anda mendapatkan motor dengan mudah ya. Ya, sementara itu dulu. Dan kita tutup sesi kali ini. Ingat selalu gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak kesehatan, dan sanitizer. Terakhir sama-sama kita katakan salam oge. Acara ini dipersembahkan oleh